Pochettino membahas situasi kiper antara nafas Donnarumma. Gianluigi Donnarumma melakukan yang terbaik untuk mengenakan jubah Superman-nya dan menyelamatkan Paris Saint-Germain dari kesalahan pertahanan mereka. Pemain berusia 22 tahun itu menyelamatkan tendangan penalti untuk mencegah klub ibu kota itu tertinggal 2-0. Donnarumma menebak tepat pada tendangan penalti kedua yang kebobolan PSG, tetapi tembakannya di luar jangkauan, menyebabkan hasil imbang 2-2. Menjelang pertandingan melawan FC Girondins de Bordeaux, manajer Mauricio Pochettino berbicara tentang situasi penjaga gawang antara Donnarumma dan Keylor Navas pada konferensi persnya. Saya puas dengan kedua kiper dan mereka merespon positif situasi ini. Kita berbicara tentang penjaga gawang dengan level yang sangat tinggi. Mereka merespon dengan cara yang sangat baik, kata Pochettino. Situasinya bagus, mungkin ada keputusan yang akan dibuat. Tetapi cara berbagi waktu bermain berjalan sangat baik. Ada hubungan yang baik di antara mereka. Mereka sangat kompetitif. Pemain internasional Italia terus menampilkan penampilan yang menunjukkan bahwa dia adalah nomor 1. Tetapi PSG berencana untuk tetap pada komitmen mereka untuk membagi awal. Mauricio Pochettino berikan update terbaru Lionel Messi. Lionel Messi akan melewatkan pertandingan kedua berturut-turut untuk Paris Saint-Germain saat klub ibu kota bertandang ke Nouveau Stade de Bordeaux. Pemain berusia 34 tahun itu dilaporkan berada di Madrid untuk mencari perawatan medis untuk cedera hamstringnya. Meskipun demikian, cedera itu tidak menghalangi Messi untuk menerima panggilan dari tim nasional Argentina, karena penyerang PSG itu akan menuju ke Amerika Selatan untuk jeda internasional. Pada konferensi persnya, manajer Mauricio Pochettino memberikan pembaruan terbaru tentang penyerang bintangnya. Pendukung kanal menyampaikan komentar yang dibuat oleh ahli taktik Argentina. Dia tidak akan tersedia besok. Dia akan berpergian dengan tim nasional. Kami berharap dia akan bersedia untuk tim nasionalnya dan dia bisa kembali setelahnya, kata Pochettino. Leandro, saya tidak tahu apakah dia akan pergi, tapi saya pikir aturannya adalah para pemain harus pergi ke tim nasional ketika mereka dipanggil. Dan Leo tiba, dia pada periode ketika dia akan tersedia lagi. Prediksi Bordeaux versus PSG 7 November 2021. Pemimpin klasemen PSG akan bertandang ke markas Bordeaux pada pekan ke-13 Liga Prancis atau Ligue 1 2021-2022, Minggu 7 November 2021. Pertandingan di Matmut Atlantik ini dijadwalkan kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meski saat ini Bordeaux berada di papan bawah, mereka cukup berpotensi merepotkan. Di laga terakhirnya, tim besutan Vladimir Petkovic itu meraih comeback win 3-2 atas sang tamu Reims berkat 1 gol Yacine Adli dan sepasang gol Jimmy Briand. Sementara itu, di pekan sebelumnya, PSG meraih kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu Lille. Lionel Messi hanya bermain 45 menit dan PSG menang berkat gol-gol Marquinhos serta Angel Di Maria. Di Liga Champions tengah pekan kemarin, PSG bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah RB Leipzig. Messi absen dan 2 gol PSG diborong oleh Jorginho Wijnaldum. Kylian Mbappe dan Marquinhos masing-masing menyumbang 1 assist. PSG masih unggul jauh di puncak klasemen sementara Ligue 1 musim ini. Posisi mereka pun bakal menjadi solid jika mampu menang di markas Bordeaux nanti. Perkiraan susunan pemain: PSG 4-3-3, Gianluigi Donnarumma, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Marquinhos, Achraf Hakimi, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Jorginho Wijnaldum, Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappe. Prediksi skor akhir: Bordeaux 1, PSG 2. Pochettino menjelaskan mengapa Xavi Simons tidak melihat waktu bermain dengan tim utama.
Paris Saint-Germain kehilangan Marco Verratti dalam hasil imbang 2-2 melawan RB Leipzig di UEFA Champions. Klub ibu kota keluar dengan trio Idrissa Gueye, Danilo Pereira, dan Georginio Wijnaldum. Meskipun demikian, setelah kinerja Xavi Simons di UEFA Youth League, manajer Mauricio Pochettino menjawab pertanyaan pada konferensi persnya tentang memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Simons untuk melihat apakah mereka dapat berkontribusi pada tim utama. Kami memiliki 33 pemain pro di skuad. Pemain muda perlu pamer. Tidak ideal untuk berlatih dengan tim pro selama seminggu dan di akhir pekan untuk tinggal di rumah dan bermain PlayStation. Mereka membutuhkan kompetisi. Itu sebabnya saya menyerahkannya kepada tim lain. Staf saya dan saya selalu suka menggunakan pemain muda. Tetapi seorang anak muda tidak hanya membutuhkan ruang. Dia harus merasa bahwa dia bisa bermain, bahwa dia memiliki opsi ini, kata Pochettino. Jika tidak, motivasi awal dapat dengan cepat berubah menjadi frustasi. Dan bukannya sebuah kemajuan, kita menyaksikan sebuah kemunduran. Bermain dengan pemain muda membuat mereka merasa penting, dan di sana dia bisa terus berkembang. Pekerjaan kami di masa lalu berbicara untuk dirinya sendiri, itu bukan hanya kata-kata. Kami ingin dapat mengandalkan orang-orang muda di masa depan. Tapi ini adalah masalah struktur, yang membuat para pemain muda ini sulit menemukan tempat untuk diri mereka sendiri. Kontrak Simons akan habis pada bulan Juni dan kabarnya dia ragu untuk memperpanjang kontraknya dengan tim Ligue 1. Akan menarik untuk melihat apakah komentar Pochettino ini memainkan peran apapun dalam pikiran remaja itu saat dia mempertimbangkan kontrak baru.